Penting bagi pengidap penyakit asam lambung untuk mengetahui cara mencegah asam lambung naik. Pasalnya, penyakit ini bisa kambuh kapan saja dan menyebabkan perut terasa nyeri dan panas. Nah, tentunya hal ini akan mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Namun tentu saja cara-cara ini perlu dilakukan dengan rutin dan disiplin. Nah, berikut ini adalah beberapa cara mencegah asam lambung naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel Apoteker Mamrun, media informasi dan edukasi terkait dunia obat. Yuk, mari belajar bersama Apoteker. Namun sebelum itu, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru kami ya. Terima kasih. Tips yang pertama adalah hindari makanan dan minuman pemicu naiknya asam lambung atau MAH. Ada beberapa jenis makanan yang jika dikonsumsi dapat memicu naiknya asam lambung. Beberapa makanan tersebut diantaranya coklat, kopi, soda, alkohol, daging, produk susu, makanan berlemak, dan makanan asam. Nah, makanan-makanan tersebut dapat meningkatkan produksi asam di dalam lambung kita. Coklat diketahui memiliki manfaat bagi kesehatan. Di sisi lain, coklat juga dapat menyebabkan gejala penyakit asam lambung kambuh jika dikonsumsi secara berlebihan ya. Jadi coklat ini dapat melemaskan otot di katup kerongkongan kita sehingga memicu makanan dan isi lambung naik kembali. Nah, coklat juga berpotensi meningkatkan produksi asam lambung. Akibatnya, penderita akan merasakan sensasi panas dan perih pada perut bagian atas dan dada. Fakta bahwa makanan pedas merupakan makanan pantangan asam lambung bukan hal baru lagi. Rasa pedas berasal dari zat capsaicin di dalam cabai, yang mana zat ini dapat memperparah iritasi lambung. Tidak hanya memberikan rasa pedas, tetapi zat capsaicin ini juga dapat memperlambat kerja sistem pencernaan. Jadi ketika makanan terlalu lama menumpuk di perut, maka resiko naiknya asam lambung juga semakin meningkat. Selanjutnya, buah sitrus disebut-sebut sebagai sumber vitamin C yang menawarkan beragam manfaat bagi tubuh. Akan tetapi, penderita asam lambung perlu berhati-hati dalam mengkonsumsi sumber vitamin C yang satu ini, karena jenis buah sitrus seperti jeruk dan lemon berpotensi memicu peningkatan asam lambung. Buah sitrus menjadi salah satu pantangan asam lambung karena dapat memunculkan sensasi terbakar di perut saat dikonsumsi oleh penderita asam lambung. Belum diketahui secara pasti penyebabnya, namun ada dugaan bahwa keasaman sitrus dapat melemahkan otot esofagus sehingga memudahkan naiknya asam lambung. Nah, kopi juga merupakan minuman pantangan asam lambung yang lebih baik dihindari oleh penderita MAH. Kafein pada kopi diketahui dapat melemahkan otot katup kerongkongan bagian bawah. Hasilnya asam lambung mudah naik. Selain itu, kafein juga dapat merangsang produksi cairan asam lambung dikarenakan adanya peningkatan hormon gastrin atau hormon yang dapat memicu naiknya asam lambung. Tips yang kedua adalah makan dengan porsi yang kecil atau sedikit namun sering dan tidak terburu-buru. Makan dalam porsi yang kecil dan cukup sering adalah salah satu cara mencegah asam lambung naik yang paling sederhana. Bagi penderita MAH, makan 5 kali sehari dalam porsi yang kecil lebih baik daripada makan 3 kali sehari dalam porsi yang besar. Ketika makan dalam porsi besar, lambung akan menampung beban yang lebih besar sehingga tekanan dalam perut pun meningkat. Akibatnya makanan dan asam di lambung dapat terdorong kembali ke kerongkongan dan menyebabkan rasa perih di ulu hati atau bahkan hingga sampai ke dada. Kalau seseorang makan terlalu banyak, maka akibatnya lambung akan teregang. Kondisi peregangan sendiri sudah membuat perut terasa begah atau terdorong. Nah, selain itu juga membuat asam lambung meningkat, akibatnya timbullah keluhan seperti perut kembung, mual, nyeri di ulu hati yang merupakan gejala MAH. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah usahakan untuk makan secara perlahan-lahan. Karena jika seseorang makan terburu-buru dan ditambah dengan porsi yang besar, maka akan banyak makanan yang tidak dicerna sehingga memicu timbulnya gejala. Ketika makanan di mulut dikunyah sampai benar-benar halus, ini mengurangi tekanan pada kerongkongan yang bisa membuat naiknya asam lambung.
Selain itu, kebiasaan makan perlahan membuat kita makan lebih sedikit sehingga menghindari makan berlebihan yang dapat meningkatkan resiko kambuhnya MAH. Kecemasan dan stres berlebihan bisa memicu datangnya sejumlah masalah kesehatan. Salah satunya adalah asam lambung. Sebenarnya bagaimana sih keduanya bisa saling berkaitan? Ada beberapa kemungkinan yang mengkaitkan stres dengan masalah asam lambung. Di antaranya yang pertama, kecemasan dan stres akan membuat tekanan pada katup kerongkongan bagian bawah berkurang. Tepatnya yaitu pada pita otot yang berfungsi untuk menjaga perut tetap pada posisi tertutup sehingga asam tidak naik kembali ke area kerongkongan. Selanjutnya, respon dari kecemasan dan stres yang mengakibatkan otot menegang dalam waktu yang lama. Apabila kondisi ini berpengaruh pada otot yang berada di area sekitaran perut, akan sangat mungkin terjadi peningkatan tekanan pada organ satu ini. Dampaknya tentu saja asam lambung akan terdorong naik ke atas. Seseorang yang dengan tingkat stres tinggi akan mengalami gejala gangguan asam lambung yang cenderung lebih berat dibandingkan dengan seseorang yang dengan kondisi serupa tetapi tidak sedang stres. Jadi sederhananya, semakin kita mampu untuk mengelola stres dengan baik, maka semakin tinggi peluang kita untuk tetap sehat dan terhindar dari kambuhnya MAH. Bagi Anda yang sering mengalami asam lambung naik, sangat disarankan untuk menghindari ngemil atau makan sebelum tidur. Karena kebiasaan ini dapat memperburuk gejala asam lambung termasuk sesak nafas, heartburn, maupun sering bersendawa. Nah, saat Anda berbaring atau tidur segera setelah makan, gravitasi akan menarik isi perut Anda ke arah kerongkongan. Oleh karena itu, tidurlah ketika isi lambung telah dikosongkan oleh usus halus kira-kira 2-3 jam setelah makan. Selain itu, usahakan untuk tetap tegak selama beberapa jam setelah makan agar perut bisa mencerna makanan dengan baik dan mencegah terjadinya reflux asam. Sekian dulu video dari kami. Apabila video kami ini bermanfaat, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.